Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Sebelum kakak mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Untuk apa? Untuk memperlancar proses belajar kita hari ini. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin anak buahnya untuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kakak mau mengingatkan kembali. Untuk pertemuan kemarin kita telah membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Apakah anak-anak semua masih ingat materi sebelumnya? Ayo, siapa yang ingat? Oh, ayo Anis, silakan dipaparkan. Ya, benar sekali. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Artinya sejarah Islam itu, awal mula Islam itu masuk ke Indonesia. Siapa yang masih ingat? Islam pertama kali masuk Indonesia dari mana? Ayo, Rijal, Anis, Ivan. Ya, Ivan salah. Ayo, Rizky. Ya, benar sekali. Islam masuk di Indonesia pertama kali di daerah Aceh. Itu terdapat kerajaan Islam di Aceh tersebut sejak abad ke-7 Masehi. Penelitian dari Ahmad Syafaril berjudul Sejarah Islam Nusantara dalam jurnal menyebutkan sejak awal abad Masehi, kaum pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Aceh. Kalian tahu Aceh? Ya, di sana. Barus, ya sekitar Sumatera, kalau dari situ. Palembang, Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa ini sekarang menjadi tanah Jawa. Ya, Jawa Barat, Jakarta, hingga Gresik. Terkait masuknya agama Islam di Nusantara, berkembang pesat hingga saat ini. Muncul berbagai teori atau versi dalam 4: teori Arab, teori Cina, teori Persia, teori India. Ini merupakan sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Apa bisa dipahami anak-anak semua? Baik, kakak lanjutkan lagi ya. Penyebaran agama Islam dan perkembangan Islam di Nusantara itu banyak melalui proses. Perkembangan agama Islam di Nusantara tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses secara damai. Kenapa secara damai? Soalnya kalau gini, menyebarkan agama kalau tidak dengan secara damai, orang lain tidak akan tertarik dengan agama tersebut atau ajaran tersebut. Kenapa? Karena banyak unsur paksaan, tidak tenang mereka. Oleh karena itu, menyebarkan atau mengajarkan suatu agama atau keyakinan ke masyarakat tertentu
itu harus secara damai, responsif. Artinya harus peka terhadap situasi dari masyarakat tersebut. Rijal besok kalau hidup bermasyarakat ya harus begitu, Jal, harus responsif, harus peka dan proaktif. Maksudnya harus aktif, nggak boleh diam saja, harus ekspresif gitu loh, nggak boleh kayak diam aja. Kalau menyebarkan agama Islam maksudnya kayak dakwah gitu, harus aktif, jangan cuma diam, jangan cuma nunggu orang lain untuk datang ke kita. Bisa kita mendatangi mereka. Adapun saya lanjutkan, kakak lanjutkan lagi. Ada beberapa cara penyebaran ajaran Islam di Indonesia, antara lain pertama, perdagangan. Kaum saudagar asing sudah masuk ke Nusantara sejak awal Masehi. Bayangkan, sejak awal Masehi. Itu udah dulu, sebelum nenek kamu lahir. Iya, Zaman 7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India maupun Cina. Kenapa? Kenapa mereka mengunjungi Nusantara atau Indonesia? Karena Nusantara dikenal di dunia karena penghasil rempah-rempah, yang bisa dibilang paling hasilnya itu paling banyak atau paling menjanjikan. Oleh karena itu pedagang dari Arab, Persia, India maupun Cina berbondong-bondong untuk masuk ke Nusantara, membeli rempah-rempah dengan harga yang terjangkau, yang bisa dibilang lebih murah daripada di negara mereka. Oleh karena itu Islam bisa masuk ke Nusantara karena pedagang ini salah satunya. Pedagang dari Arab pastinya dari Islam, agamanya Islam. Mereka nggak cuman berdagang, nggak cuman jual beli, enggak, tapi mereka mengajarkan agama Islam. Persia masih termasuk negara Islam. India zaman dulu emang masih ada Islam juga, sekarang juga. Oleh karena itu jalur perdagangan ini menjadi awal mula para pendakwah yang sekaligus juga pedagang untuk mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia ini, yang dimana penduduk pribumi asli masih belum memiliki keyakinan terhadap agama tertentu. Ya bisa jadi agama Buddha atau Hindu dipadukan oleh ajaran agama Islam. Oke, bisa dipahami sampai penjelasan ini? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, dengan cara perkawinan. Banyak pedagang asing muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Pasti, soalnya mereka itu berdagang nggak cuma sehari, 2 hari, 1 minggu, enggak, bertahun-tahun. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam yang disebut dengan istilah pekojan atau pekojan. Nah, pokoknya itu. Dari sinilah terjadi interaksi antara warga lokal. Tidak sedikit pedagang asing muslim yang menikahi penduduk setempat, orang lokal yang belum beragama Islam, kemudian menjadi mu'alaf dan beranak pianak turun-temurun. Nah, ini juga salah satu cara para pedagang itu menyebarkan agama Islam, yaitu dengan cara perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang dengan ajaran Islam, otomatis pasangan mereka atau keluarga dari mempelai putri itu mengikuti ajaran dari suaminya tersebut. Hal ini memudahkan untuk para pedagang untuk mengisi kekosongan keyakinan mereka, sehingga mereka memiliki
keyakinan kuat tentang ajaran agama Islam. Cara ketiga yaitu pendidikan. Faktor pendidikan juga berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia seiring munculnya para ulama, kiai, atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, ini juga salah satu media, salah satu alat para kiai untuk menyebarkan agama Islam dengan cara pendidikan. Orang berbondong-bondong masuk ke agama Islam karena kan para kiai atau syekh itu mendirikan majelis-majelis ilmu dan kemudian menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren di Nusantara ini. Misalnya para wali songo, mereka mengasuh pondok pesantren juga. Para santri pesantren inilah yang kemudian turut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Seorang santri, coba dengarkan baik-baik, seorang santri zaman dulu yang kemudian lulus dari pondok tersebut, mereka akan langsung pulang ke daerahnya masing-masing. Itu nggak cuman kayak diem, nggak cuman kayak nyantai-nyantai, mereka mengamalkan ilmu mereka menyebarkan ajaran agama Islam juga di daerah-daerah mereka. Oleh karena itu agama Islam semakin cepat berkembang di Indonesia, khususnya Jawa ini. Santri pesantren misalnya dari Sunan Kalijaga, ada santri beliau dari Sumatera atau dari Kalimantan, itu pulang ke kampung mereka kemudian mengajar. Oleh karena itu cepat. Yang keempat, kesenian. Nah, ini biasanya sangat lekat dengan wali songo. Sebagai contoh, wali Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, mereka mengajarkan agama Islam dengan memadukan antara ajaran agama Islam dengan ajaran atau adat mereka, seperti memainkan alat musik bonang. Itu diselipkan dengan Sunan Bonang, diselipkan ajaran agama Islam dengan nada-nada yang berbau ajaran agama Islam. Hal itu merupakan strategi dalam penyebaran agama Islam khususnya di Jawa. Seperti contohnya juga wayang yang dulu diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu hanya ajaran-ajaran Buddha, agama Hindu lah. Kemudian Sunan Kalijaga masuk ke masyarakat tersebut, kemudian memadukan dengan wayang tersebut, diselipkan ajaran agama Islam. Masyarakat sadar akan hal itu, berbondong-bondong untuk menyaksikan wayang pertunjukan dari Sunan Kalijaga, menarik perhatian masyarakat dengan kesenian yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Oleh karena itu, Islam semakin dikenal masyarakat. Bisa dipahami semua anak-anak? Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan yang terakhir dari tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Ajaran tasawuf rupanya berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara sehingga turut andil dalam penyebaran agama Islam. Ajaran tasawuf sudah ada di Nusantara sejak abad ke-13 Masehi dan berkembang dengan cepat pada abad ke-17 Masehi. Tasawuf ini bukan sembarang ilmu yang biasa, anak-anak. Kita harus benar-benar memahami, karena
Tasawuf ini adalah ajaran untuk mendekatkan diri. Semakin mendekatkan, semakin kita bersemangat beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Bisa dipahami Rizal? Bagus. Mungkin materi untuk hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Apakah ada? Oh, tidak ada. Oke, kakak akan menutup pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk besok kakak kasih PR, yaitu untuk merangkum apa yang kakak jelaskan tadi. Jangan sampai enggak mengerjakan. Oke? Kakak undur diri. Apabila kakak ada salah kata, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.